Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Abdul Alwafi. Kali ini kita akan lanjut membahas materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang PHP connection, yang dimana PHP connection ini menggunakan PDO. Dan di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang read dan edit ya. Maka kita sekarang akan mencoba membahas tentang tambah dan delete-nya bagaimana. Oke, di sini gua coba share screen terlebih dahulu. Oke, kita share screen dulu. Nah, kalau lihat hasil dari coding yang sebelumnya itu, kita akan tampil seperti ini. Dia bakal error karena si DB koneksinya ini nggak ada di dalam keluar dari folder admin itu. Karena kan kita kan adanya di dalam admin nih. Kalau di keluar dari admin itu nggak bisa. Sedangkan kalau misalnya kita ngaksesnya di dalam pasien, nah dia bakal bisa. Jadi kita coba atasi terlebih dahulu yang error ini. Caranya itu ya, berarti kita tinggal naruh aja. Yang awalnya itu kan kita taruhnya di meta ya, media koneksinya. Nah, ini kita coba taruhnya di sesuai dari filenya itu. Filenya ada di mana? Kalau kita ngakses yang index.php, berarti kita taruh di index.php. Ini kita gabungin aja, karena di atasnya udah ada, jadi nggak perlu. Ini kita rapin terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya itu, kalau misalkan kita coba akses, dia bakal bakal masih nggak ada. Karena si file DB koneksi ini adanya di dalam satu folder sama index.php. Jadi kita nggak perlu keluar dari folder yang dimaksud. Nah, nah, seperti ini. Kalau kita coba lihat, nah ini hasilnya nggak ada CSS-nya. Kalau kita coba kontrol O, kita lihat shortcut-nya. Nah, dia bakal cari nih, undefined variable URL. Katanya nggak ada variable URL di file meta itu. Nah, ini ya, karena kita manggil meta kan, manggil variable URL. Berarti kita bikin aja variabel baru. Kita copy dari koneksi lagi. Nah, ini kita copy aja, kita cut. Kita taruh di bagian sini. Nah, oke. Kalau kita coba akses kembali, nah ini dia nggak bakal. Oke, selanjutnya kita coba akses ke halaman pasien. Di pasien ini harusnya bakal error karena sama. Di pasien ini kita nggak naruh index.php-nya itu. Apa maksudnya koneksinya, jadi koneksinya nggak kita masukin include-annya. Jadi kita coba panggil aja. Kita pakai require on. Habis itu kita masukin di sini DB koneksi. Ini kita titik koma. Ini juga titik koma. Selanjutnya kita taruh juga di bagian edit. Karena di edit ini harusnya sama. Dia belum terpanggil juga DB koneksi.php ini. Oke, seperti ini kita lakuin. Nah, kalau kita coba lihat hasilnya, dia bakal tampak. Kita coba edit terlebih dahulu untuk mengecek apakah berhasil ke edit atau tidak. Ini gue ganti kayak gini, alamat gue itu ke Bogor maybe. Kita coba update. Nah, bakal muncul sukses guys. Karena memang sudah berhasil ke update ya. Ini juga Bogor. Nah, sedangkan kalau misalnya kita hapus, ini masih not found dan tambah pun di sini belum ada button tambahnya ya. Jadi kita coba tambahkan button tambah terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke file index.php yang ada di dalam file folder pasien. Ini sisanya kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba cari cardboard. Nah, cardboard ini kita masukin aja kayak gini. Aref URL kita masukin ke tambah aja. Kita redirect ke tambah. Habis itu kita masukin aja btn sm biar kecil dan kita kasih margin y. Margin y-nya 2 biar atas sama bawahnya nggak terlalu padat. Kita coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini.
Mungkin kalau misalnya mau dikreasiin lagi ya dipersilakan. Kalau kita klik tambah, ini masih not found ya. Karena kita masih belum bikin filenya. Kita coba bikin file terlebih dahulu dengan nama sesuai dengan ahrefs-nya. Di sini karena gue menggunakan tambah PHP, jadi gue masukin tambah PHP. Dan itu gue coba ambil data dari edit, karena nggak beda jauh. Kita taruh ditambah lagi. Kita copy paste saja dan ya kita sesuaikan. Ini mungkin gue perbesar terlebih dahulu biar lebih enak. Nah, oke, seperti ini. Karena kita bukan ngedit, jadi kita ini nggak perlu. Ini kita hapus saja. Yang get pun sama. Kita hapus, kita sesuaikan. Kita nggak perlu pakai value-nya. Karena kita nggak menggunakan value dari data form kita. Kita hapus dulu value-value-nya. Oh, salah sebentar. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dan ini pun sama, kita akan hapus juga. Oke, ini kita hapus. Kita cari lagi. Nah, ini masih ada variabel data ya. Karena kalau misalkan kita langsung hapus, pasti bakal error. Ini kelurahan. Tahap ya. Ini kita hapus. Dan ini kita ganti jadi tambah. Kita coba refresh dan ya, ini bakal masuk ya ke datanya. Kita coba cari dulu sebentar. Media koneksi oke. Ini kita taruh di, coba kita lihat yang di edit ini. Dia masuknya sebenarnya ke mana? Oke, nggak bisa di, kita loading aja. Oke, ditaruhnya di file yang sama ya. Jadi kita coba taruh juga di file yang sama. Jadi kita nggak perlu ngaruh dia ke tempat lain. Kita taruh di file yang sama. Nanti kita coba cari pakai, oke, kita kasih PHP lagi. Kita kasih condition. Kalau misalkan ada sebuah postcode, maka kita ngapain? Nah, yang pertama itu kita bikin SQL lagi aja untuk tampung data-datanya. Nah, di sini itu ada, oke, sebenarnya kita komen dulu biar enak. Ada kode, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, gender, email, alamat, dan kelurahan ya. Berarti kita masukin kode, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Habis itu kita masukin juga gender. Habis gender itu kita masukin email. Nah, seperti ini. Oke, ini kita komentar lagi. Nah, di sini kita nggak menggunakan bin param seperti yang ada di dalam edit .php. Ini kan kita menggunakan param ya. Kalau param kan kita pakai titik titik nama eh, kolomnya. Tapi di sini kita menggunakan seperti yang ada di PDF praktikum kita. Kita kasihnya pakai titik, pakai tanda tanya. Ini ada berapa kolom, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita masukin juga harus sama. Tanda tanya harus 8, ini kita baru 3 dan ya seperti ini. Selanjutnya kita kasih bikin variabel baru dengan namanya stmt. Kita prepare dulu dan baru kita execute. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kita rapin dulu deh, karena gue menggunakan auto pilot, copilot tiba-tiba jadi kurang rapi ya. Nah, kita buat seperti ini aja. Kode, nama, gitu kita ituin post lagi. Di, di post ini kita selanjutnya itu ada gender,
habis gender itu ada email, habis email itu ada alamat. Alamat. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan berhasil, kita coba kasih alat data berhasil ditambahkan dan kita coba redirect ke halaman index.php. Kita pakai type meta aja, meta redirect. Kita tulis index.php. Dan oke, kita echo lagi di sini. Echo kita kasih satu ya, seperti ini. Kita coba tambahkan datanya. Misalkan B12 213 namanya Abdullah Rafi, tempat lahir juga di Bogor. Dan Abdullah Rafi Rahman misalnya. Coba tanggal lahir misalkan kemarin, laki-laki, email pasiennya. Nah ini bentar ada yang salah. Kita cari email pasien, email pasien. Nah ini jangan value dihapus ya. Karena kalau value nanti ngasihnya malah isinya gitu ya. Kita kasihnya placeholder. Biar cuman deskripsi dari inputannya, bukan sebuah value dari inputannya. Kita masukin aja lagi masa, Rahman, Gombal, tanggal lahir kemarin, gender laki-laki, email kita masukin, alamat Bogor Medi, kita kelurahan kita coba yang ini aja, kita coba tambah dan oke di sini ada error kita lihat line 43. Oke kita lihat line 43 ini. Nah di sini katanya nggak bisa nih. Oke ini ada titik koma harusnya kita kasihnya koma. Oh sorry. Oh ternyata ini udah koma, maaf. Invalid parameter. Sepertinya ada kekurangan kelebihan parameter. Kita coba hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah tepat. Kode, nama, tempat lahir, gender, email, alamat. Oh, oke. Satu lagi ternyata ada kelurahan ID ya. Enggak, coba aja sama kita. Berarti semuanya harusnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Berarti yang bawahnya yang salah ya. Ini kurang kelurahan ID. Kita coba refresh dan ya, data berhasil ditambahkan. Dan akan diri direct ke halaman sebelumnya. Nah ini tanggal lahir kita sesuaikan dulu. Kita masuk ke index.php dan kita cari TTL. Oke ini kita copy dulu aja dan kita ketik aja tanggal yang kita masukkan dan kalau kita lihat hasilnya ini bakal seperti ini. Biar lebih rapi aja gitu. Selanjutnya kita masuk ke yang hapus. Habis ini kalau diklik langsung masuk ke halaman hapus.php. Berarti kita bikin aja file namanya hapus.php. Karena di hapus ini full PHP, kita nggak perlu pakai HTML ya. Kita kasih kondisi lagi. Kalau misalkan di set ada get get ID, maka ngatain nih kita kasih SQL lagi. Oh, oke pertama kita cari aja SQL sama dengan pertama kita cari dulu nih datanya ada atau enggak. Takutnya ada orang iseng gitu ya. Ya, kita pakai fetch. Ini kita pertama buat ngecek datanya itu ada atau enggak. Nah ini udah ada ya. Bisa dilihat. Ini maksudnya itu kalau pertama kita ngecek dulu nih data si eh, pasiennya ada atau enggak. Kalau misalkan ternyata datanya ada, baru deh kita ngedelete. Kalau misalkan enggak ada, dia bakal muncul
alat gitu kalau misalkan si datanya nggak ditemukan. Sebagai contoh misalkan di sini itu kan satu ya ID-nya. Kalau misalkan kita masukin 10, nah oke, kita belum memanggil DB koneksinya. Kita require aja, require on, kita panggil DB koneksi PHP. Nah, data itu tadi ditemukan karena datanya itu baru ada dua. Nah, kalau kita lihat yang di sini ini, kalau kita hapus, nah bisa dilihat di pojok kiri bawah itu ada ID sama dengan satu, berarti ID-nya satu. Kalau yang bawah itu dua. Kalau misalnya kita ngapus yang atas, nah ini bakal kehapus. Dan kalau kita tambahin yang bawah juga, yang ini pun sama bakal hapus. Nah, ini kita rapiin dulu mungkin, biar rapi sebentar ini gue nanti. Oke, table reference. Kita kasih, oke, jadi sini. Kita taruh di dalam sini aja. Kita taruh sebuah file MD, file MD 12. Dan kalau kita lihat hasilnya harusnya full. Oke, benar kita full. Kita coba random data lagi kita masukkan. Oke, berhasil. Oke, oke, mungkin pembahasan materinya cukup sampai sini. Sekarang kita coba membahas tentang tugasnya, tugas yang harus kalian kerjakan itu seperti apa gitu. Nah, bisa dilihat aja di bagian di file database, di file praktikumnya itu tugasnya seperti apa. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini tadi itu kan kita baru bikin satu uh, code dari database yang kita punya kan ya. Nah di sini ada, sedangkan di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 5 data. Jadi semua datanya itu dimasukkan agar si aplikasi kita ini bisa nambahkan datanya. Dan ketika dan apa sidebar-nya pun dirapikan. Pertama di sini praktikum, biarin aja ada praktikum. Dan di bawahnya ini kita masukin sisa-sisa dari menu yang harus ada gitu. Misalkan sebagai contoh kita bentar, kayak ada yang kayak belum rapi, kita rapiin terlebih dahulu. Ini kita masukin ke dalam folder footer aja. Mungkin di bawah sini. Kita coba lihat dulu footernya ada di sebentar. Oke, kita rapiin terlebih dahulu ya. Biar kita nggak perlu manggil-manggil lagi. Oh, oke, nggak apa-apa dari scriptnya aja. Ini kita coba panggil. Oke, udah seperti ini. Yang lainnya pun sama, kita coba hapus-hapusin biar biar rapi. Ini sama kita coba hapusin, karena isinya pun nggak bakal beda jauh juga. Ditambah pun sama kita hapus juga. Di index pun sama kita hapus juga. Karena tadi itu JavaScript-nya nggak kebaca ya. Makanya dia nggak bisa pakai yang praktikum ini. Nah, dia nggak bisa. Baru di dalam footer ini kita masukin aja PHP. Hmm, oke, nggak perlu. Kita masukin aja langsung di sini. Kita echo variabel URL. Karena variabel URL itu udah dipanggil di bagian meta, jadi kita nggak perlu bikin lagi gitu. Kalau di meta itu ada URL pakai slash ya. Nah ini kita coba copy lagi. Ini sama kita copy lagi. Ini sama kita copy lagi.
Kan kalau misalnya kita lihat hasilnya, nah ini udah bisa diklik ya. Nah selanjutnya itu, karena di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 tabel, berarti anggap aja ada 5 halaman tambahan. Kelurahan, pasien, periksa, paramedik, dan unit kerja. Ini semua dibikin kerutnya. Berarti kita ubah dulu nih di sidebar. Yang di sidebar itu, karena tadi baru ada di praktikum, kita cari aja praktikum. Oke, nggak ada berarti di header mungkin. Nah ini, belum. Nah, ini kita masukin aja. Ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Ini kita masukin misalkan tadi itu pasien. URL-nya kita sesuaiin. Pasien itu kita URL dulu. URL. Hasil kita kasih pasien gini. Kalau kita lihat hasilnya, nanti udah ada nih pasien nih. Kalau kita klik, dia harusnya masuk nih. Begitupun yang lainnya, karena di sini ada kelurahan, periksa, paramedik, disesuaikan. Dan jangan lupa juga ikonnya disesuaikan. Jangan sama gitu. Habis pasien itu ada kelurahan. Hasil kelurahan itu ada di atas pasien ya. Nah, kita taruh di sini aja. Habis kelurahan itu ada periksa, berarti kita masukin periksa. Periksa, habis itu paramedik, paramedik. Ini nama file sama ini bebas, yang penting database sesuai. Periksa, paramedik, unit kerja, unit kerja, yang udah ada 5. Dan ya sisanya juga dihapus aja. Karena nggak kepake juga, ini kita hapus aja. Oke, sampai sini. Kalau kita lihat hasilnya, dia bakal ini sisa dari sidebarnya. Kita sesuaikan lagi. Misalkan di mana, ya, ini udah tepat. Ini kita kasih URL. URL. Ini kita ganti, interface kita ganti jadi teks. Nah, oke. Keren. Dan buat halaman dashboard ini opsional, yang mau lu ubah maupun. Tapi kalau misalnya lu ubah bakal jadi nilai tambahan. Oke. Nah ini karena masih belum ada jadi bakal nonton. Mungkin cukup sekian buat deadline dari tugasnya itu. eh, Kita itu masuk tanggal 20. Berarti deadline-nya itu tanggal 25. Sehari sebelum kita masuk. Cukup lumayan panjang. Mungkin cukup sekian apa yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena gue pun masih manusia biasa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau misalkan gue selama ngajar sebelumnya banyak kesalahan. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan saling menghormati. Sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.